Narkoba Polresta Pekanbaru Riau menangkap seorang wanita berjulukan Ratu. Polisi meringkus dua terduga penyalahgunaan seorang narkoba di bandar kawasan narkoba di Kota Medan. Saudara polisi menggerebek kampung narkoba di Jember, Jawa Timur dengan proses Medan. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan membahas isu yang sangat krusial di masyarakat, yaitu penyalahgunaan narkoba. Sih yang dimaksud dengan narkoba itu? Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Dalam dunia medis, narkoba memiliki banyak manfaat yang signifikan sebagai bagian dari pengobatan yang diatur ketat oleh hukum dan profesional kesehatan. Namun, jika digunakan dengan cara yang salah, akan berdampak negatif antara lain seperti perubahan perilaku, gangguan kesehatan, kriminalitas, dan bahkan kematian. Hal ini menjadi ancaman nyata yang dapat membahayakan hidup bangsa, karena tidak hanya merusak kesehatan fisik dan mental, tetapi juga menghancurkan masa depan generasi muda yang menjadi tumpuan harapan kita. Permisi kakak, maaf mengganggu waktunya sebentar. Saya dari mahasiswa Universitas Tulungagung, izin mewawancarai tentang penyalahgunaan narkoba. Sebelumnya, dengan kakak siapa dan dari universitas mana? Saya Indi dari Universitas Bhinneka Pegri Tulungagung. Menurut kakaknya sendiri, faktor apa sih yang mempengaruhi kalangan mahasiswa dalam masuk ke terjerumus penyalahgunaan narkoba? Kalau menurut saya itu mungkin di pergaulan ya, karena pergaulan sangat berpengaruh sekali dari kayak kita misal masuk di pergaulan yang tidak baik gitu, itu bakal jerumusin kita juga ke narkoba. Dan mungkin dari teman-teman juga, kalau ada teman-teman yang biasanya coba-coba narkoba gitu, jadi kita kayak pengen tahu gitu rasanya kayak gitu. Coba-coba Iya. Nah, selanjutnya itu dampak apa saja sih yang bisa membuat mahasiswa bisa terjerumus atau juga bisa ikut teman-temannya untuk ke narkoba gitu? Mungkin dampaknya ya. Iya, dampaknya. Dari dampak biasanya dari akademik ya, Kak. Itu kalau kita stres gitu, mungkin banyak tugas, kejar deadline, terus tuntutan nilai. Iya. Nah, itu bisa jadi salah satu alasan untuk kita bisa terjerumus ke narkoba itu. Karena kita ibaratnya butuh pelarian gitu ya. Berarti ini selanjutnya menurut kakak sendiri apa sih saran yang cocok untuk mahasiswa sekarang agar tidak mengikuti jejak-jejak narkoba sekitarnya gitu? Mungkin dirubah dengan teman-teman bergaulnya. Bisa memilih teman yang lebih baik lah. Itu pandangannya, terus kita dekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus kita selalu memberi afirmasi positif untuk diri kita sendiri. Mungkin itu aja. Oh iya, terima kasih ya Kak Sul. Ya, permisi Pak, maaf mengganggu waktunya. Perkenalkan, saya dari mahasiswa Universitas Tulungagung, izin bertanya mengenai masalah penyalahgunaan narkoba. Sebelumnya, dengan Bapak siapa? Saya Pak Mulyono, dipanggil akrab Pak Mul. Izin bertanya kalau apa sih yang Bapak tahu tentang narkoba itu? Narkoba, sebenarnya saya kurang tahu masalah narkoba. Cuma saya sering dengar saja bahwa narkoba itu adalah suatu bentuk obat apa gimana ya, itu katanya sangat terlarang, beresiko tinggi lah bagi siapa yang mengkonsumsi, ya betul, menggunakan. Lalu menurut Bapak apa penyebab seseorang bisa terjerumus dari penyalahgunaan narkoba? Oh gitu ya, itu mungkin loh ya, itu berawal dari mungkin salah pergaulan lah. Kalau anak-anak remaja sekarang itu kan biasanya salah dalam bergaul, salah memilih teman, terus kadang punya pemikiran yang
yang sifatnya itu sangat apa ya, katakan stres apa gimana gitu loh. Mungkin juga dari tekanan teman sebaya mungkin begitu. Lalu, apakah Bapak punya anak remaja mungkin? Punya. Bagaimana Bapak mengantisipasi supaya anak Bapak itu Ya. tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba ini? Oh iya. Saya pribadi punya pendapat begini, berawal dari keluarga tadi. Saya atau ibunya itu sering bertanya pada anak itu, misalkan anak mau keluar rumah atau mau ke rumah teman, ibu selalu bertanya mau kemana, nanti pulang jam berapa, dan begitu pula sewaktu sudah pulang dari luar itu selalu ditanya tadi dengan siapa, dan tidak lupa kalau berangkat harus ditanya kalau pulang jangan sampai terlambat. Mungkin itu salah satu faktor untuk mengatasi Pokoknya, supaya anak saya tidak terjerumus atau tidak salah pergaulan. pokoknya intinya itu harus selalu jujur ya Pak ya? Iya, jujurlah intinya pada orang tua, kemana-mana harus cerita. Ya. Kalau dilihat dari lingkungan masyarakat seperti ini, apa sih dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba? Namanya narkoba itu sangat mengganggu dan sangat merugikan. Dampaknya itu mungkin ya bagi diri pemakai itu bisa merusak saraf, akhirnya mengganggu fisik dan mental si Si pengguna. pengguna. Akhirnya ya banyak sekarang anak sekarang itu mungkin hilang rasa malu lah, hilang rasa sopan santun sama Mudah marah. ya seperti itu, sering marah, terus selalu bersikap agresif atau liar lah. Nah itu kan sangat meresahkan warga. Mungkin juga sifatnya tidak kejahatan meningkat seperti itu. Oh iya, ada indikasi seperti itu. Sebab bagaimanapun juga namanya narkoba itu kan suatu obat atau apa ya yang tidak bisa diproduksi sendiri. Jadi harus beli. Nah, remaja-remaja dari mana dapat uang kalau tidak minta sama orang tua? Sedangkan kalau orang tua punya uang, kalau tidak punya, kan akhirnya timbul pemikiran sing negatif, bagaimana ya caranya supaya bisa mendapatkan yang apa itu namanya narkoba itu dengan cara apapun, mungkin meminta atau memaksa seseorang untuk bisa mendapatkan, iya bisa membeli itu, mungkin itu sangat meresahkan. Satu lagi ya Pak. Oh iya silahkan. Mungkin dari Bapak, apakah ada saran supaya para remaja itu kedepannya tidak terjerumus pada penyalahgunaan narkoba? Oh iya ya kebetulan saya punya anak seusia adik-adik, dan kebetulan itu para remaja itu sebagai generasi penerus bangsa. Saya berharap semoga dalam pergaulan sehari-hari itu dalam memilih teman itu yang benar-benar mau punya pemikiran ke depan lah, berpikir yang positif. Jadi saran saya, gunakanlah waktu sebaik mungkin, waktu luang sebaik mungkin supaya bisa meminimalisir Hal-hal yang negatif. hal yang negatif. Mudah-mudahan
para remaja itu semakin paham lah, semakin mengerti, semakin pintar, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang positif, yang mana yang negatif. Harus pandai-pandai bisa membedakan. Baik, terima kasih Bapak telah meluangkan waktu kepada saya. Semoga Bapak dan keluarga diberi kesehatan semuanya dan selamat kembali melakukan aktivitasnya kembali. Ya. Permisi Kak. Permisi. Silakan. Baik Kak, saya dari Universitas Tulungagung. Izin mewawancari Kakak. Baik, saya izin bertanya tentang penyalahgunaan narkoba yang marak di masyarakat sekitar, Kak. Ya, gimana? Faktor apa saja sih yang mempengaruhi seseorang terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba itu? Faktor ya. Ya. Menurut saya faktor mungkin yang pertama itu dari faktor pergaulan. Jadi pergaulan itu mempengaruhi seseorang. Menurut saya pergaulan itu mempengaruhi orang dengan dampak yang besar. Mungkin dari teman-temannya yang sudah mencoba hal tersebut, itu juga sangat memungkinkan untuk seseorang terjerumus ke narkoba. Bisa juga dari faktor keluarga. Mungkin seseorang tersebut kurang dari pengawasan orang tua, terus komunikasi yang buruk, itu juga bisa jadi juga. Terus dari faktor dalam diri sendiri, mungkin psikisnya seseorang tersebut memiliki masalah depresi mungkin, atau tekanan batin, itu juga bisa membawa seseorang untuk terjerumus ke narkoba. Terus khusus anak muda mungkin itu juga bisa ingin coba-cobanya, karena di fase pubertas seperti ini sangat rawan akan godaan-godaan terhadap hal-hal yang seperti itu. Contohnya dia ingin mencoba hal-hal yang malah merugikan diri sendiri. Terus kurangnya edukasi mungkin tentang bahaya narkoba, terus dampak narkoba seperti apa, itu juga bisa. Jadi kita harus kayak menjauh dari narkoba itu. Iya, kita harus berhati-hati dalam berteman, terus membawa diri kita sendiri, seperti itu. Mungkin seperti itu. Baik, Kak. Kan Kakak sebagai mahasiswa, peran apa saja sih di kampus dalam memberikan edukasi dan pencegahan penyalahgunaan narkoba? Peran apa saja? Mungkin dari kampus peran yang bisa dilakukan dengan mengadakan edukasi atau sosialisasi tentang bahaya narkoba. Contoh mengadakan seminar, terus kuliah tamu, kuliah umum, itu bisa juga. Terus dari kampus mungkin terhadap integrasi terhadap mata kuliah yang berkaitan dengan integrasi penyalahgunaan narkoba di mata kuliah yang mungkin berkaitan dengan kesehatan, karakter, sosial, itu juga bisa. Terus penyediaan layanan bimbingan konseling, mungkin itu juga dibutuhkan di lingkup mahasiswa. Itu bisa juga membuat sebagai sarana mahasiswa mungkin yang kehilangan arah, butuh tempat curhat, itu juga bisa. Terus kerjasama dengan badan-badan yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba, mungkin dari BNN, terus kepolisian atau kesehatan. Mungkin yang terakhir bisa dengan memberikan sanksi
tapi dengan tetap mengedepankan pembinaan yang baik terhadap si korban mungkin. Seperti itu mungkin. Jadi peran kampus itu sangat penting juga ya, Kak? Iya, peran kampus sangat penting juga. Baik. Lanjut dari pertanyaan terakhir, upaya apa saja yang dilakukan sebagai mahasiswa untuk mencegah penyalahgunaan narkoba? Yang pertama, menurut saya itu tetap ke diri kita sendiri, mendekatkan diri kita ke Allah, ke Tuhan, terus menyadari bahwa bahaya narkoba itu sangat-sangat berbahaya. Jadi mungkin meningkatkan kesadaran bahwa itu hal buruk, jadi dampaknya sangat buruk dan sangat merugikan diri kita sendiri dan tidak baik untuk dilakukan. Terus mungkin bisa memilih pergaulan yang tepat, ya, karena pergaulan itu menurut saya sangat mempengaruhi. Jadi kita harus pandai-pandai membawa diri kita sendiri, dan kalau bisa yaitu kita memilih lingkungan yang baik, ya. Terus yang selanjutnya bisa dengan mungkin mengisi waktu luang dengan hal-hal yang positif. Mungkin kita punya hobi lari, itu kita bisa memanfaatkannya. Jadi bisa diisi dengan hal-hal yang menyenangkan, yang bermanfaat untuk diri kita sendiri. Karena zaman sekarang kan banyak sekali hobi-hobi yang suka FOMO seperti lari, mungkin badminton, itu juga bisa daripada kita ke narkoba itu. Iya. Terus yang terakhir, berani berkata tidak. Jadi balik lagi, kita harus bisa membawa diri kita sendiri. Kalau memang itu buruk, ya kita tidak usah ikut-ikutan. Kita harus berani berkata tidak untuk menolak hal-hal yang merugikan ke diri sendiri. Meskipun itu yang mengajak mungkin teman dekat kamu, tapi kalau misal itu tidak baik, ya kita harus berani berkata tidak. Mungkin itu sih. Baik Kak, terima kasih atas jawaban-jawaban Kakak. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan terima kasih Kakak yang sudah meluangkan waktunya. Semoga pada lain hari bisa bertemu. Berdasarkan hasil wawancara pada seluruh narasumber, dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan narkoba merupakan masalah serius yang mengancam masyarakat dan membutuhkan pencegahan dengan cara yang menyeluruh. Upaya pencegahan tidak dapat dibebankan hanya kepada aparat penegak hukum, melainkan membutuhkan peran aktif seluruh masyarakat. Bagi keluarga, orang tua memiliki peran penting dalam membentuk karakter anak melalui komunikasi yang baik dan hubungan emosional yang kuat. Selain itu, mahasiswa sebagai generasi terpelajar memiliki peran strategis dalam perubahan dengan memberi contoh positif dan mengedukasi tentang bahaya narkoba di masyarakat luas. Dengan kesadaran bersama, edukasi yang berkelanjutan, dan lingkungan yang mendukung, penyalahgunaan narkoba dapat dicegah. Ketahanan masyarakat dimulai dari individu yang berani menolak narkoba demi masa depan yang aman dan sejahtera.